Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase E kelas 10 Kurikulum Merdeka, Fenomena Geosfer. Pada video kali ini kita akan membahas atmosfer. Khususnya adalah karakteristik lapisan-lapisan atmosfer. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Inilah gambaran lapisan atmosfer. Dan atmosfer kalau diartikan merupakan lapisan gas atau lapisan udara yang menyelubungi atau menyelimuti dari bumi kita dengan ketebalan kurang lebih 1000 km. Lapisan atmosfer ini sangat penting bagi kehidupan karena di sana terdapat segala peristiwa yang terkait dengan kehidupan seperti adanya oksigen, sinar matahari, hujan, angin badai, dan juga global warming. Bagaimanakah susunan gas yang ada di lapisan atmosfer? Secara garis besar, susunan gas di atmosfer dikelompokkan menjadi dua. Gas utama atau gas mayor terdiri dari 4 yang besar, yaitu nitrogen 78,8%, di dalam diagram lingkaran bisa dicermati, oksigen 20,95%, argon atau gas mulia 0,93%, karbon dioksida 0,034%, dan gas-gas lain secara total 0,04% mencakup neon, xenon, helium, kripton, ozon, metana, dan lain-lain. Pembagian lapisan atmosfer ada 5 lapisan dari bawah ke atas mencakup yang terbawah nomor 1 troposfer, 2 stratosfer, 3 mesosfer, 4 termosfer, dan yang kelima adalah eksosfer. Karakteristik kita akan bahas secara satu-satu. Kita mulai dari lapisan yang terbawah, troposfer. Ketinggiannya 0 sampai 12 km. Karakteristiknya merupakan lapisan terbawah dan berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Terjadi peristiwa cuaca dan iklim, angin, badai, hujan, dan sebagainya. Berlaku gradien termis atau gradien temperatur vertikal, yaitu turunnya suhu 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Bisa digambarkan dalam diagram sebagai berikut. Garis lengkung ini menggambarkan perubahan suhu setiap kenaikan tempat. Di lapisan troposfer, pada permukaan 0 meter, suhunya adalah 26,3 derajat Celcius. Nah, ketika bertambah tinggi, suhunya ini tidak ke arah kanan, yang naik atau bertambah, tapi justru ke arah kiri atau turun. Dan pada ketinggian sekitar 18 km, suhunya sampai kurang lebih minus 60 sampai 80 derajat Celcius. Ketebalan dari lapisan troposfer ini berbeda-beda. 18 km di Khatulistiwa, 12 km di Lintang Sedang, dan 8 km di daerah kutub. Lapisan ini terbagi menjadi 3, planet air yang ketinggiannya hanya 0 sampai 1 km, konveksi 1 sampai 8 km, dan tropopaus, lapisan pembatas, adalah kisaran 8 sampai 12 km. Lapisan atmosfer yang kedua adalah stratosfer. Ketinggiannya 12 sampai 50 km. Karakteristiknya terdapat lapisan ozon atau O3 berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari. Semakin bertambah tinggi, suhunya semakin naik dari ketinggian sekitar minus 60 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius minusnya, kemudian akan terus naik hingga mencapai 0 derajat Celcius pada ketinggian 50 km. Lapisan ini juga merupakan tempat dari pesawat terbang. Dan inilah gambaran pesawat terbang di lapisan ini relatif aman karena tujuannya untuk menghindari awan dan posisinya kurang lebih pada ketinggian sekitar 10 lebih kilometer. Lapisan ini terbagi menjadi 3. Lapisan isotermis yang paling bawah dekat tropopaus, kemudian lapisan ozon pada ketinggian kisaran 35 hingga 45 km, dan stratopaus adalah lapisan transisi atau pembatas
antara lapisan stratosfer dengan lapisan mesosfer. Lapisan yang ketiga adalah mesosfer dengan ketinggian 50-80 km. Karakteristiknya adalah tempat terbakarnya meteor atau asteroid saat memasuki bumi. Berlaku gradien termis, tiap naik 1000 km, suhunya turun 2,5 hingga 3 derajat Celcius. Sehingga bisa kita gambarkan bahwa ini ya, di samping tadi pada lapisan troposfer, setiap kenaikan tempat suhu turun, pada lapisan mesosfer juga demikian. Dan turunnya ini adalah paling tinggi. Karena itu, lapisan ini bisa dikatakan adalah lapisan yang terdingin karena suhunya mencapai minus 90 derajat Celcius pada ketinggian 80 km. Hal ini disebabkan karena di lapisan ini gas, uap air, dan debu mulai berkurang ya di dalam menyerap radiasi matahari sehingga udara tampak atau suhu udara tampak semakin dingin. Lapisan yang keempat adalah termosfer atau ionosfer. Ketinggiannya 80 sampai kurang lebih 600 km. Karakteristiknya disebut lapisan ionosfer ini karena adanya peristiwa ionisasi atau penguraian gas-gas. Ini menghasilkan aurora atau terdapat aurora yang berada di daerah kutub. Kemudian terdapat lapisan inversi. Inversi kebalikan dari gradien termis, di mana lapisan inversi itu artinya setiap naik, suhunya juga ikut naik. Karena itulah lapisan ionosfer atau termosfer ini sesuai dengan namanya termos adalah lapisan terpanas dan suhunya mencapai 1200 derajat Celcius. Lapisan ini terbagi menjadi 4 lapisan yang lebih kecil, yaitu lapisan D atau ion, ini adalah awal gas terionisasi. Lapisan E atau Nelly Hafizid pada ketinggian kurang lebih 150 km, ini terjadi ionisasi gas tertinggi dan sekaligus lapisan awal atau lapisan yang terendah pemantul gelombang radio. Lapisan F ini ya, lapisan F ini adalah lapisan pemantul gelombang radio yang tertinggi. Di atasnya lapisan F ada lapisan atom. Seluruh benda di sini sudah dalam bentuk atom. Aurora. Apakah aurora itu? Merupakan pendaran cahaya warna-warni di atas kutub. Dan aurora ini terjadi karena pembelokan solar wind atau angin matahari oleh medan magnet bumi di daerah kutub dan terjadi reaksi dengan partikel molekul di lapisan ionosfer. Aurora ini yang sangat indah hanya terjadi di musim gugur. Di kutub utara namanya aurora borealis dan bisa disaksikan pada bulan September sampai Oktober saja. Sementara di kutub selatan aurora australis pada bulan Maret sampai April kita bisa menyaksikan. Lapisan atmosfer yang paling atas adalah eksosfer atau disifasisfer pada ketinggian 600 hingga 1000 km. Disebut lapisan geostasioner atau ruang antar planet karena sebagai pemisah bumi dengan ruang angkasa. Pengaruh gaya gravitasi di lapisan ini mulai sangat kecil sekali karena atom-atom sudah mulai meninggalkan atmosfer, karena itulah namanya disifasisfer. Dan mulai terdapat orbit satelit serta memiliki suhu terpanas kurang lebih 2000 derajat Celcius. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Saksikan terus video dari channel Belajar Geo. Jangan lupa video berikutnya adalah cuaca dan iklim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.